Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cynthia Aprilia dengan NIM 2012118, mahasiswi Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan pada kali ini saya akan buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Dan topik yang akan saya angkat pada video kali ini yaitu mengenai pengelolaan manajemen usaha. Berbicara mengenai manajemen, maka kita akan berbicara mengenai fungsi dari manajemen tersebut. Minimal ada 4, seperti planning, organizing, actuating, and controlling. Bagaimanakah mengontrolnya, bagaimanakah mengkoordinasinya, bagaimanakah planningnya, dan kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas terkait planning atau rencana. Planning sendiri adalah sudah tertuang, sudah mulai melakukan bagian demi bagian, bukan hanya sekedar keinginan. Yang sudah tertuang secara tertulis, mulai dari memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan apanya, bagaimananya, seperti apanya, dan untuk apa mencapai tujuan tersebut. Jadi, ketika ingin membangun suatu usaha atau sebuah bisnis, perlu untuk menetapkan tujuan-tujuan, perlu mencari alternatif 1, alternatif 2, dan begitu seterusnya. Memilih setiap alternatif, menilai mana yang terbaik dengan segala alasan atau segala riset persoalan dan kemungkinan, kemudian dengan segala kekuatan yang mungkin bisa terkait dengan alternatif tersebut. Kemudian, operasionalisasi dan job description, hal-hal inilah yang masuk ke wilayah planning atau rencana. Dan yang kedua di dalam manajemen itu adalah melakukan organizing atau proses pengelompokan. Bagaimanakah penentuan penyerahan kegiatan, penyerahan delegasi untuk melakukan kegiatan itu, melakukan pengelompokan yang jelas, usaha ini, bagian ini, dilakukan oleh siapa, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pendelegasian itu. Dalam kaitan hal ini berarti ada kondisi yang pada akhirnya bisa didelegasikan dalam proses manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing. Kemudian memperhatikan bagaimana seseorang bos memberikan wewenang terhadap orang-orang yang diperhatikan punya kompetensi. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian wewenang adalah pemberian kebebasan, melakukan kewenangan, mengambil keputusan, kemudian tanggung jawab yang jelas. Kemudian dalam manajemen yang ketiga, fungsi manajemen yang ketiga adalah directing, di mana menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga. Ingat bahwa manusia itu dilahirkan dengan teori XY. Teori XY menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Dasarnya, di setiap diri manusia itu ada rasa malas. Nah, wirausahawan adalah orang yang mampu melawan kemalasan tertinggi di dalam dirinya. Berbicara tentang directing, menggerakkan manusia, orang-orang agar sesuai dengan tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga, maka bos harus bisa bergerak dan menggerakkan manusia karena sifat dasar manusia itu adalah pemalas. Bagaimanakah memotivasi agar keluar dari kemalasannya, agar mau bekerja sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Kemudian coordinating atau mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Ada 3 prinsip dasar di dalam koordinasi. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontal itu berarti dengan sesama, dan hubungan vertikal itu dengan pimpinan atau bawahan. Antara pimpinan dengan bawahan atau antara bawahan dengan pimpinan. Kemudian ada keselarasan untuk kegiatan-kegiatan atau koordinasi dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah faktor-faktor keseluruhan dalam lingkungan kerja, dan masing-masingnya harus saling mengisi satu sama lain, karena faktor-faktor itu saling mengikat satu sama lain, ibaratkan sebuah sistem. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling.
yaitu melakukan pengawasan atau kontrol agar operasi organisasi atau wirausaha sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal, supaya tujuan tercapai. Dan dalam konteks kontrol, mengontrol melakukan sesuatu agar sesuai dengan porsinya atau sasarannya. Dan dalam konteks kontrol itu telah ditetapkan, harus diperhatikan tujuan yang sudah ditetapkan, sudah sesuai belum. Kemudian lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan. Bandingkan antara budget yang dimiliki dan aktual yang sedang berjalan. Apakah memungkinkan untuk sampai ke tahap tujuan, atau ada pengeluaran-pengeluaran di luar, atau ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi, maka hal-hal seperti demikian harus cepat diantisipasi atau dikontrol. Kemudian melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Kemudian juga memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan di masa depan. Maka apa-apa yang ditemukan dalam controlling kali ini menjadi perencanaan untuk perencanaan di masa depan. Kemudian selanjutnya akan kita bahas adalah bagaimanakah mendesain organisasi atau bagaimanakah mendesain bisnis atau usaha. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, karena ini menjadi orientasi akhir dari perjalanan proses kerja dan kinerja yang dilakukan. Yang kedua adalah mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang dibangun itu, tim kerja yang akan dibangun dari apa yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pengelompokan aktivitas, ada pengelompokan fungsi, wilayah, produk. Jadi tidak satu orang melakukan semua hal sekaligus. Jadi ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Kemudian sekurang-kurangnya ada 5 yang dibutuhkan sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Kalau ingin berkembang menjadi bisnismen yang handal, harus memilih sumber daya manusianya yang oke, memiliki visi dan misi yang panjang untuk masa depan. Kemudian yang kedua adalah finansial. Pergerakan finansial itu harus dibangun sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah sosial, hubungan dengan banyak orang. Karena itu akan menentukan semakin besar wilayah sosial Anda, kemungkinan semakin besar wilayah bisnis Anda. Kemudian yang keempat adalah manajerial, persoalan pengelolaan. Bagaimanakah mengelola usaha, dimulai dengan mengelola diri sendiri dan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah jejaring. Jejaring terkait dengan relasi bisnis dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan pemodal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan tenaga kerja. Hal ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, walaupun bisnis yang akan dibangun itu hanya bisnis kecil, tetapi terkait tenaga kerja juga harus diputuskan atau dipikirkan, meskipun hanya 1 atau 2 orang. Jadi, jangan pandang sebelah mata usaha yang akan dibangun. Perencanaan tenaga kerja itu sendiri memperhitungkan kebutuhan, berapa orang tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian sumber tenaga kerja itu apakah dari internal, jasa pegawai, lembaga pendidikan, atau ambil dari perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan usaha, juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha. Paling tidak ada 2 hal yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah perencanaan usaha berkaitan dengan hal tertulis yang berisikan misi usaha. Fungsi dari perencanaan itu adalah untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang dilakukan, biasanya itu dalam bentuk ringkasan eksekutif. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Mungkin demikian video kita kali ini, demikian topik yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.